Oke, hari ini kita akan mempelajari bab terakhir di kelas 10, yaitu gerak harmonik. Cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu pertama kita mempelajari gaya pemulih. Kedua, kita mempelajari persamaan dalam gerak harmonik. Dan yang terakhir, kita mempelajari besaran fisis. Untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari dua cakupan materi dulu, yaitu gaya pemulih dan persamaan gerak harmonik. Sebelum kita masuk ke gaya pemulih, masih ingat nggak kalian sama vektor? Gimana sih cara mencari vektor? Misalnya, di sini ada vektor kecepatan. Ini kecepatan ini. Nah, ini adalah vektor kecepatan. Dia membentuk sudut terhadap garis horizontal ya di sumbu X. Nah, ini ceritanya Fx-nya. Nah, di sini berarti sumbu Y, ya ini Fy-nya. Kalau dia ada di miring kayak gini, nadanya kita harus proyeksikan dia di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk di sumbu X, kita lihat berapa sih Fx-nya. Kita lihat dari sudutnya. Ini sudutnya, ya ini sumbu X-nya. Karena dia dekat dengan sudut, berarti dia pakai cos. Berarti V cos theta. Untuk yang Y, di sini VY karena sumbu Y di sini, sudutnya di sini. Sudutnya kan jauh ya dari sumbu Y, berarti dia pakainya sin, V sin theta. Inilah tentang vektor. Masih ingat gak kalian sama besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar? Pertama, kecepatan sudut. Apa sih kecepatan sudut itu? Kecepatan sudut adalah omega. Kecepatan benda ketika bergerak melingkar. Apa rumusnya kecepatan? Posisi dibagi waktu. Nanti kalau kita mencari posisi adalah omega dikali waktu. Periode. Apa sih periode itu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Misalnya, kalian di sini awal mulanya. Kemudian kalian berputar dan balik lagi ke posisi awal kalian. Itu adalah satu kali putaran. Nah, berapa tuh waktunya dari kalian pertama kali pergi terus sampai balik lagi di titik A ini? Itu adalah namanya periode. Periode simbolnya adalah T. Untuk mencari periode itu bisa dari 1 per frekuensi atau waktu yang dibutuhkan kalian selama berputar dibagi banyaknya putaran yang kalian tempuh. Periode satuannya second. Yang ketiga ada frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam 1 second. Dalam 1 detik itu kalian muter berapa kali. Nah, frekuensi ini merupakan kebalikan dari periode. Frekuensi simbolnya F. Cara mencarinya karena kebalikan, jadi 1 per T. Atau balikannya lagi, banyaknya putaran dibagi waktu tempuhnya. Satuannya adalah Hertz. Yang keempat, apa hubungannya omega, T, dan F? Omega itu sama aja seperti 2pi per periode atau 2pi dikali frekuensi. Inilah hubungannya dari omega, periode, dan frekuensi. Berapa nilai pi-nya? Ini pi, berapa nilai pi-nya? Pi dalam gerak melingkar, itu nilainya adalah 180 derajat. Kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial ini yang dia selalu berubah-ubah saat bergerak melingkar. Kecepatan tangensial itu kemarin dalam gerak melingkar persamaannya adalah V sama dengan omega dikali jari-jari. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal itu V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah jam pendulum. Siapa yang pernah lihat jam pendulum? Ini ciri khasnya adalah di pendulumnya ini nih. Ini biasa kita sebut juga dengan bandul ya. Jadi bandulnya ini merupakan detik untuk si jamnya ini. Ini menerapkan gerak harmonik dalam pembelajaran fisika. Kalau misalnya saya gambar ulang lagi, nah ini ayunan bandulnya nih, si bandulnya, ini bandulnya. Ini talinya.
Sebenarnya kalau dia nggak bergerak, dia diam, dia dalam posisi seimbang. Ini adalah posisi seimbangnya bandul. Setimbang ya, dia diam aja di sini. Tapi ketika dia bergerak nih, bergerak ke kanan dan ke kiri, kan bergeraknya jadi gini. Nah, dia ke sini kan. Nah, habis itu dia balik lagi ke sini. Dia habis itu naik lagi ke sebelah kiri sini. Ini talinya tuh. Ketika dia bergerak ke kanan, ketika dia bergerak ke kiri, sebenarnya dia sedang menyimpang, ya. Ini dia sedang menyimpang dari titik seimbangnya. Kan harusnya dia diam aja nih. Tapi karena dia bergerak ke kanan dan ke kiri nih, sebenarnya dia lagi menyimpang. Makanya karena kan dia menyimpang, kita sebut dengan simpangan. Jadi selama dia bergerak dari sini sampai ke sini, itu kita sebut dengan simpangan. Ya. Geraknya dia, posisinya dia dari titik seimbangnya sampai ke titik maksimalnya nih di sini, kita sebut dengan simpangan. Nah, di titik tertingginya ini, di titik maksimalnya dia menyimpang ini, kita sebut dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Paling maksimal dia menyimpang. Ya, ini amplitudo. Sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi ketika dia menyimpangnya sejauh 5 meter, berarti sebelah kiri juga dia 5 meter. Ini simpangan yang sama. Nah, gerak seperti inilah yang kita sebut dengan gerak harmonik. Jadi gerak harmonik itu apa? Gerak yang berada di sekitar titik seimbangnya nih. Ini posisi seimbangnya nih. Terus dia bergerak di sini ke kanan, ke kirinya, ke kanan, ke kirinya posisi seimbang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu adalah gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Dia bolak-balik terus kan? Contohnya, gerak harmonik itu bisa dalam 2 benda nih yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama tadi nih, ini adalah bandul ya atau pendulum. Dia bergerak kanan, kiri, atau ini pegas. Pegas ketika kita tarik atau kita dorong, kita tekan ya. Kalau ini kita tariknya tuh pakai benda nih. Benda kan dia punya gaya kan, gaya berat. Nah, sama aja kayak dia narik nih. Si benda ini menarik si pegasnya ini sehingga pegasnya ini jadi bergerak harmonik, naik turun, naik turun, naik turun. Ini adalah 2 contoh gerak harmonik. Sama halnya dengan pegas yang sebelah kanan atau kiri ya. Jadi ceritanya ini bidangnya, ini pegasnya. Nah, dia bergeraknya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sama aja dengan gerak pegas yang vertikal seperti ini. Oke, kita akan mempelajari gaya pemulih. Gaya pemulih apa sih? Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak harmonik. Jadi kenapa tadi bandul itu bisa bergerak seperti itu? Karena ada gaya pemulihnya. Gaya yang menyebabkan dia bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Atau ketika pegasnya naik turun, kanan kiri, ya itu sama. Kenapa bisa gitu? Karena ada gaya pemulihnya. Gaya yang memulihkan dia untuk balik lagi ke titik setimbangnya. Kita masuk ke gaya pemulih bandul dulu ya. Nah, ini adalah contoh bandul yang tadi nih. Bandulnya sedang bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, bandul ini ya, kan dia punya massa nih. Jadi nih yang si bulat-bulat ini, bola ini adalah massanya. Ini tali, ini ada bandulnya. Nah, benda yang bermassa ya, berarti dia memiliki gaya berat. Nah, dia punya gaya
Gaya apa? Gaya berat. Apa gaya beratnya? Itu M dikali G. Ini dalam keadaan seimbang. Ya, pendulum ditarik oleh gaya berat M dikali G. Tapi ketika dia bergerak menyimpang ke kanan dan ke kiri, contohnya dia bergerak nih ke sini nih. Nah, dia bergerak. Seperti kalian lihat ini contohnya dia bergerak Lihat X-nya, ini adalah X perpindahannya dia nih. Bergerak di sumbu X. Nah, ini masih benda bermassa yang tadi dong. Dia masih punya gaya berat. Tapi ya, dia udah agak miring nih. Ya kan? Dia jadi agak miring. Nah, jadi begini. X-nya tuh di sini. Berarti kita nggak bisa pakai gaya yang di sini. Karena apa? Karena sumbu X-nya tuh di sini nih. Ini sumbu X-nya. Nah, ini miring dong si gaya ini yang ke bawah. Berarti kita harus proyeksikan terhadap sumbu X. Inilah gayanya. Fx. Yang ke sini Fy. Lihat, perhatikan contohnya ini sudutnya ada di sini. Ketika dia bergerak ke kanan, sudutnya di sini. Berarti kalau diproyeksikan, disinilah sudutnya. Berapakah besar gaya Fx yang membuat dia tadinya bergerak ke kanan, dia balik lagi ke titik setimbangnya. Itu gaya pemulihnya Dia balik lagi ke titik setimbangnya, habis itu di sini bablas karena masih punya kecepatan. Dia di sini udah maksimal, ada lagi gaya pemulihnya ke sana. Ya. Inilah gaya pemulihnya si Fx ini. Berapa Fx-nya? Pakai vektor. Fx-nya sama dengan F dikali dekat atau jauh dari sudut. Ternyata jauh, berarti F sin theta. Berapa F-nya? F-nya itu adalah gaya berat. M kali G, berarti mg sin theta. Oh, jadi gaya pemulih dalam bandul itu mg sin theta. Ini contohnya pegas. Tadi kan ada dua kan bendanya, ada ayunan dan pegas. Ini contoh pegas. Pegasnya naik turun. Kenapa dia bisa naik turun? Nah, ini contoh pegas yang belum ada apa-apa. Belum ada bendanya. Kemudian pegasnya tiba-tiba dikasih benda. Nah, sehingga jadinya kendor kan ke bawah. Ini sumbu X-nya nih. Nah, habis dia turun ke bawah, ya, dia tiba-tiba naik lagi nih kayak gini nih. Jadi naik lagi ke atas. Kenapa? Karena sifat pegas yang elastis. Jadi dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas nggak berhenti di sini. Ternyata pas dia berhenti ke atas, justru dia agak naik ke atas lagi. Nah, ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Ini pergerakannya ya. Kenapa dia bisa naik turun ke atas ini? Karena ada gaya pemulihnya di pairnya ini. Ketika si benda itu menarik ke bawah ya, di pairnya ini tuh ada gaya pemulihnya. Dia harus balik lagi ke titik seimbangnya dia yang begini. Ya, jadi ketika ditarik ke bawah nih mg-nya dari bebannya atau dari tarikannya, dia akan muncul gaya pemulihnya untuk memulihkan dia lagi, balik lagi ke titik setimbangnya. Nih si F-nya. Sama, tapi ternyata kebablasan. Pas udah nyampe sini malah kebablasan ke atas lagi. Kenapa? Karena dia ada kecepatan. Kecepatannya belum 0. Gayanya di sini udah 0, tapi karena kecepatannya bablas, dia akhirnya bergerak lagi ke atas. Pas di atas, ini pairnya kayak diteken Tadinya kan harusnya segini, tapi diteken ke atas sama si benda yang tadi bergerak nih. Akhirnya gaya pemulihnya pengen balikin lagi dia ke titik seimbangnya di sini, bukan di sini. Nah, gayanya ke bawah lagi. Terus-terusan kayak gitu, naik turun, naik turun, naik turun, gak akan berhenti kalau nggak ada gaya penghambatnya.
Ya. Nah, gaya pemulihnya ini bisa kita pelajari di hukum Hooke sebenarnya. Ini min K Y. Kenapa ada min? Karena gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah geraknya. Si benda ini kan bergeraknya ke bawah, ya. Ketika bendanya bergerak ke bawah, ternyata gaya pemulihnya ke atas, berarti berlawanan arah kan dengan si gerak benda. Nah, yang ini ketika bendanya bergerak ke atas, gayanya malah bergerak ke bawah, berlawanan arah lagi nih dengan gerak bendanya. Makanya dia selalu minus. Si minus ini menunjukkan bahwa dia berlawanan arah dengan arah geraknya. K itu apa sih? K itu adalah konstanta pegas. Jadi biasanya kalau di soal-soal yang ini nih, yang sekarang ini udah diketahui dulu konstanta pegasnya itu berapa. Berapa sih nilai pegasnya ini? Tuh. Tapi ini bisa kalian dapatkan juga nanti di kelas 11 dengan perhitungan di elastisitas. Nah, untuk Y ini tuh apa sih? Y ini tuh adalah simpangannya. Yang mana simpangan ini nih? Kan harusnya dia titik seimbangnya di sini. Tapi dia malah kelebihan. Nah, kelebihannya ini kita sebut dengan simpangan. Harusnya dia di sini, tapi dia malah ketekan ke atas. Nah, kekurangannya ini nih kita sebut dengan simpangan juga. Jadi gaya pemulih untuk pegas itu F sama dengan min KY. Kita masuk ke materi kedua, yaitu persamaan dalam gerak harmonik. Oke, yang pertama dulu, persamaan simpangan. Jadi dalam gerak harmonik ini ada 3 persamaan. Ada persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan. Persamaan simpangan dulu. Simpangan itu seperti posisinya dia ya, posisi menyimpangnya dia. Posisi menyimpang dari titik seimbangnya dia. Itulah persamaan simpangan. Jadi sebenarnya ini posisi ya. Kita perhatikan animasi berikut ini. Ini ada pegas nih. Ini yang tadi. Pegas itu adalah salah satu contoh yang bergerak harmonik. Ketika dia bergerak harmonik nih, lihat nih. Awalnya setimbangnya di 0 nih. Tapi karena dia dikasih beban ya, jadinya dia bergerak harmonik. Dia bergerak ke A, habis itu balik lagi ke 0, terus habis itu dia balik lagi ke minus A. Nah, A ini tadi apa? A ini adalah amplitudo. Titik maksimal simpangannya dia, amplitudo. Nah, ternyata gerak harmonik ini dia itu sama seperti gerak melingkar ya. Dia analog dengan gerak melingkar. Coba kita lihat ya. Ini jari-jarinya gerak melingkar. Jari-jarinya ternyata sebesar amplitudo ya. Sebesar amplitudonya gerak harmonik. Ketika si pegas ini lagi bergerak harmonik, benda yang bergerak melingkar ternyata juga bergerak harmonik. Ya, ini kan di sumbu X. Ini sumbu X, yang ini di sumbu Y. Ketika benda bergerak di sumbu X ke sumbu X ke sumbu X, itu adalah gerak harmonik. Ya kan, kayak pegas. Ketika nanti dia bergeraknya di sumbu Y aja, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y, kayak pegas yang tadi, vertikal. Ya kan, naik turun, naik turun. Nah, makanya itu kita sebut gerak harmonik. Itu analog atau sama dengan gerak melingkar di salah satu sumbunya, di sumbu X atau di sumbu Y-nya. Karena dia analog dengan gerak melingkar, berarti kita bisa mencari persamaan-persamaan dalam gerak harmonik ini dengan persamaan gerak melingkar. Contohnya, ini gerak melingkar. Tadinya posisi awalnya dia di sini nih. Kemudian dia bergerak ke sini. Ya. Posisi awalnya di sini yang merah, kemudian dia bergerak nih sampai yang si biru. Kan tadi kan analognya dengan salah satu sumbu ya. Dia bergerak di sumbu X bolak-balik, 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 atau dia bergerak di sumbu Y bolak-balik, atas bawah, atas bawah. Nah, berarti ini kita proyeksikan di sumbu X dan di sumbu Y. Ini, nah, ada yang di sumbu X, ada yang di sumbu Y. Ini pergerakannya nih. Ini adalah R-nya, jari-jarinya. Nah, ceritanya ini vektornya nih, vektor R. Nah, kalau dia pengen diproyeksikan di sumbu X, berarti
berarti Rx di sini. Kalau dia pengen diproyeksikan di sumbu Y berarti di sini ada Ry. Berapa Rx, berapa Ry? Di sini tetanya. Rx-nya berarti karena dekat dengan sudut R cos theta. Ry-nya karena dia jauh dari sudut, Ry-nya berarti R sin theta. Inilah persamaan simpangannya. Jadi dalam gerak harmonik itu bisa kita pakai sumbu X aja atau kita bisa pakai sumbu Y aja. Kalau pakai sumbu X berarti jadi R cos theta. Kalau pakai sumbu Y jadi R sin theta. Nah ini terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, ini terserah kalian. Coba kita lihat animasi di sebelah kanan. Ini ada contoh pergerakan di sumbu X saja nih warna biru. Nah, kanan, kiri. Dan kalau kita buat grafiknya, nah jadi seperti ini nih grafiknya nih. Grafik yang warna biru ini grafiknya. Kalau kita pengen pakai di sumbu Y, yang warna merah ya, atas bawah, inilah grafiknya yang warna merah ini. Ini apa sih ini? Ini adalah A-nya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah amplitudonya. Tadi kalau dalam gerak melingkar, amplitudonya tuh yang mana? Yang ini nih. Nah, dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ini disebut dengan jari ya. Jadi ini sama aja kayak jari-jarinya kalau dalam gerak melingkar. Berarti boleh dong, ini kita ganti nih si R-nya. Jadi amplitudo, karena sama aja kan? Jadi A dikali sin theta. A dikali cos theta. Ini kalian bisa pakai sin, bisa pakai cos, terserah yang mana aja. Cuman kalau di video ini saya akan menggunakan yang ini. Yang A sin theta. Berarti kita pakai yang di sumbu Y. Simpangan proyeksi dari sumbu Y. A sin theta. Nah tadi di awal theta itu sama aja apa ya? Dari kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah posisi dibagi waktu. Berarti posisi sudut sama dengan omega dikali waktu. Berarti bisa dong. Ini si tetanya kita ganti di sini. Berarti A sin omega T. Inilah persamaan simpangan. Saya tulis ulang ya. Persamaan simpangan itu A sin omega T. Karena dia bergerak, berarti dia memiliki kecepatan. Dalam gerak melingkar dan gerak harmonik itu berarti kecepatannya adalah kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu artinya dia arahnya selalu berubah-ubah tergantung posisinya. Kalau posisinya di sini berarti kecepatannya tuh arahnya ke sini. Nah, ini kan dia miring. Kenapa? Karena kan sumbu X-nya ada di sini, sumbu Y-nya ada di sini, ya kan? Ini sumbu Y, ini sumbu X, sedangkan ini kecepatan tangensialnya. Nah, kalau yang tadi nih, sudutnya ada di sini, ya, sudutnya ada di sini, tuh. Ini bisa kita proyeksikan sudutnya menjadi di sini. Dari mana? Dari pelajaran matematika ini ya. Nah, kalau begini, berarti berapakah kecepatan sudut di Y? Kenapa kita pakai Y? Karena tadi kan kita makainya yang di sumbu Y. Berarti kita ambilnya ini juga kecepatan di sumbu Y. Berapa? Karena dia dekat dengan sudut, berarti kecepatan tangensialnya di sumbu Y adalah V cos theta. Di mana V itu, kecepatan tangensial itu apa? Omega dikali jari-jari cos theta. Omega dikali jari-jari itu tadi apa? Amplitudo.
amplitudo. Terus theta itu tadi apa? Omega T. Jadi berapa kecepatannya? Misalnya ini bandul. Terus ini titik maksimalnya di sini. Tapi kita pengen tahu nih. Nah, posisi dia di sini itu berapa senti dari titik seimbangnya? Berarti bisa nyari pakai si Y tadi. Terus di sini tuh kecepatannya berapa? Nah, bisa pakai ini. Itu adalah fungsi nih dari persamaan kecepatannya. Sekarang percepatan. Percepatannya di gerak harmonik itu berubah-ubah ya. Nah, percepatan itu bisa kita cari dari gerak melingkar lagi. Nah, kalau tadi kecepatan tangensial itu dia arahnya selalu berubah. Nah, sama dengan percepatan di gerak melingkar. Percepatan yang kita pakai itu adalah percepatan sentripetal. Percepatan dalam gerak melingkar. Sentripetal yang arahnya dia selalu ke pusat ya. Percepatan sentripetalnya di sini. Tapi kan kita makanya sumbu X sama sumbu Y kan. Nah, di sini sumbu X-nya. Sini ada AX. Di sini sumbu Y-nya AY. Tadi kan sudutnya ada di sini. Berarti kalau diproyeksikan sudutnya sekarang jadi ada di sini nih. Dari mana? Dari matematika. Yang kita cari yang mana? Yang di sumbu Y dong. Karena kan dari tadi kita makainya yang di sumbu Y. Berarti kita nyari AY nih, si AY. AY ini jauh nggak dari sudut? Oh ternyata iya, dia jauh dari sudut. Kalau dia jauh berarti pakainya sin. Berarti A sin theta. Tapi tunggu dulu, ini arahnya ke bawah. Oke, kalau sumbu X, sumbu Y yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Nah, karena AY-nya ini ke bawah, berarti dia negatif. Min A sin theta. Percepatannya tuh berapa? Percepatan dalam gerak melingkar itu percepatan sentripetal. A itu bisa dicari dengan V kuadrat per R sin theta. Di mana V itu tadi apa? V itu adalah omega dikali R per R. Sin tetanya berapa? Omega T. Ini bisa kita coret ya. Jadi min omega kuadrat dikali R sin omega T. R-nya kita ganti pakai amplitudo. Min omega kuadrat dikali A sin omega T. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik menurut persamaan Y sama dengan 4 sin 5 pi T dalam satuan meter. Nah, ini berarti Y itu adalah simpangan. Ingat, simpangan itu adalah posisi ya, posisi dia menyimpangnya. Hitunglah A, amplitudo, periode, frekuensi, simpangan saat 1/20 second, kecepatan saat 1/20 second, dan percepatan saat 1/20 second. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui Y sama dengan 4 sin 5 pi T meter. Dari sini kita bisa mengetahui dua besaran. Kan Y itu sama dengan A sin omega T. Berarti si 4 ini adalah A, ya kan? A sama dengan 4 meter. Yang ini omega T, 5 pi T. Berarti 5 pi adalah omega. Apa satuan omega? Radian per second. Yang ditanya, yang A amplitudo, yang B periode, yang C frekuensi, yang D simpangan saat 1/20 second, yang E kecepatan saat 1/20 second, yang F percepatan saat 1/20. Oke, kita coba jawab di sini. Yang A, amplitudonya udah tahu ya tadi dari persamaannya, yaitu 4 meter. Yang B,
periodenya. Gimana cara mencari periode? Karena yang diketahui itu adalah omega, berarti kita mencari hubungan antara omega, periode, dan frekuensi. Berarti omega itu 2pi per T. Berarti kalau untuk mencari T, sama dengan 2pi per omega. 2pi per omeganya adalah 5pi. Pi-nya coret, 2 per 5. 2 per 5 adalah 0,4 C. Frekuensi. Frekuensi itu tinggal kebalikannya dari periode. 1 per T. Berarti ini tinggal 5 per 2. 5 per 2 itu adalah 2,5 Hz. Yang D. Simpangan saat 1 per 20 second. Tulis dulu simpangannya. Y sama dengan 4 sin 5pi T. T-nya nih yang diganti, ya kan? T itu kan waktu, jadi 1 per 20. Berarti 4 dikali sin 5pi kali 1 per 20. Bisa dicoret, bisa dicoret. Yang ini adalah 4. 4 sin. Pi itu berapa sih? 180. 180 per 4. Berapa 180 per 4? 4 sin berapa? 45. Jadi ini 4 sin 45 adalah setengah akar 2. 4 dikali setengah 2. 2 akar 2. Berapa sih akar 2 itu? Akar 2 itu 1,4. 2 dikali 1,4 sama aja 2,8 meter. Yang ini yang E-nya. Kecepatannya, berapa kecepatannya? Kecepatannya itu tinggal, apa rumusnya kecepatan? Apa tadi kecepatan? A omega cos omega T. A-nya 4, omeganya 5pi cos 5pi T. T-nya diganti 4 kali 5 20 pi cos ini tadi cos 4 5 20 pi dikali cos 45 setengah akar 2. 20 kali setengah 10 pi akar 2. Akar 2 itu tadi 1,4, berarti 14 pi. Sekarang yang percepatan. Kecepatan itu min A W kuadrat sin omega T. A-nya 4, omeganya 5pi tapi dikuadratin. Sin 5pi T. Min 4, nih 25 pi kuadrat. Sin berapa tadi? Sin 45. Yang ini 25 kali 4 min 100 pi kuadrat sin 45 setengah akar 2 min 50 pi kuadrat akar 2. 50 kali 1,4 min 7 pi pangkat 2.